Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Dendi, dalam channel saya, Dendi Nugroho tentunya. Saya doakan semoga para viewers dalam keadaan selalu sehat ya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tidak lupa berdoa semoga pandemi di Indonesia ini segera berakhir ya, karena memang kita juga melihat dampaknya memang sangat luas sekali bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Oke. Nah, pada video kali ini eh, merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang Perang Dunia, di mana kan video sebelumnya kan, bentar, aus. Di mana videonya kan membahas tentang Perang Dunia Satu. Nah, pada part sebelumnya, ini beda part nih. Nah, ini karena beda tema atau materinya. Pada materi sebelumnya kita kan membahas tentang eh, Perang Dunia Satu. Nah, ini kan slide yang ada ditampilkan di layar kalian ini kan merupakan bagian terakhir ya dari bagian pembahasan tentang Perang Dunia Pertama. Itu. Hmm. Nah lo, nah lo. Sorry. Nah, ini kan sudah kita bahas ya. Nah, kemudian jangan lupa ya untuk like, komen, share jika memang video ini bermanfaat bagi para viewers sekalian. Dan semoga bagi saya ini bermanfaat juga buat viewers yang mungkin baru saja bergabung dalam channel saya dan juga para subscriber yang ada di dunia per-YouTubean. Di dunia tentunya. Oke, jangan lupa subscribe. Baiklah, kita coba langsung mulai. Nah, kita pembahasan mengenai Perang Dunia Kedua. Beberapa sebab itu bisa kita temukan walaupun banyak sebenarnya referensi mengenai Perang Dunia ini sangat banyak, bahkan melebihi dari Perang Dunia Pertama. Mengapa? Karena dari segi keterlibatan negara, kemudian korban jiwa, bahkan dampaknya. Dampaknya yang sangat dirasakan masyarakat dunia, bahkan hingga hari ini. Oke, Perang Dunia Kedua ini bisa dilihat ada beberapa sebabnya. Satunya sebab yang dikenal sebagai sebab yang umum. Salah satunya seperti gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian ada malaise dunia, maksudnya krisis global. Krisis global ini mengacu pada krisis ekonomi yang terjadi pada periode tahun 1920 hingga ke 30-an. Kemudian ada perlombaan senjata antar negara, ya, itu juga termasuk, dan berkembangnya ideologi totaliter dan juga ultranasionalisme. Seperti ultranasionalisme ini seperti penganut demokrasi fasisme gitu. Dia demokrasi, tapi juga mengandung fasisme, tapi tidak hanya dua ini saja. Berkembangnya paham komunisme juga menjadi penyebab juga dari munculnya eh, Perang Dunia Kedua. Sebab umumnya ya. Jadi kalau para viewers berkenan, coba para viewers mencari mengenai periode tengah atau periode peralihan dari tahun 1919 hingga 1937-38. Loh, mengapa saya menyebutnya 1937-38? Karena Perang Dunia Kedua itu ada dua versi bagi saya. Mungkin dari sejarawan lain juga sama, terdapat dua versi, yaitu Perang Dunia yang terjadi di kawasan Asia dan di kawasan Eropa. Melihat dari sebab yang mana? Sebab yang ada sebelah kanan, yaitu sebab yang khusus. Pertama, ketidakpuasan Jerman dengan perjanjian Versailles pada tahun 1919. Ya, mengapa demikian? Karena ketika itu Jerman dihukum habis-habisan oleh pemenang perang. Salah satunya kan kalau kalian masih ingat mengenai perjalanan Versailles, nanti videonya akan saya tampilkan di atas ya. Salah satunya kan adalah apa namanya, Jerman harus membayar biaya perang. Nah, biaya perang, namun sayangnya dalam salah satu klausul atau perjanjian Versailles, wilayah-wilayah yang kaya akan tambang di wilayah Jerman itu
itu dikuasai oleh Prancis sebagai bentuk biaya untuk membayar perang. Tapi apakah itu menjadi dampak yang berat? Iya, dampak yang sangat berat karena eh, Jerman sulit untuk membayar hutang-hutangnya kalau tidak ada sumber yang memadai. Itu satu. Kemudian akibat dari Versailles ini adalah tadi krisis ekonomi, di mana Jerman yang tadinya berbentuk kekaisaran berubah menjadi republik yang bernama Weimar. eh, Seketika ekonomi stabil pada periode sekitar 1920-an 1920-an deh, sampai 1920 berapa itu, 25 atau berapa itu, saya agak agak lupa persisnya. Dimana kan ketika itu Jerman mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Nah, bantuan apa? Bantuan dana. Karena ketika itu kan Amerika Serikat masih memiliki cukup dana yang besar, terutama lihat pangsa pasar barang-barang yang dari Amerika sendiri. Namun apa yang terjadi ketika terjadinya peristiwa Wall Street, di mana bursa saham di Amerika Serikat itu jatuh, Jerman terkena dampak yang cukup parah. Kenapa? Karena terjadi hiperinflasi. Bisa dibayangkan, Jerman ketika itu mata uangnya sudah seperti daun. Artinya apa? Sudah dianggap tidak berharga. Jadi eh, setiap jam itu harga kebutuhan semakin lama semakin naik, termasuk ongkos bis dan sebagainya. Bahkan kalau viewers menemukan periode atau menemukan video tentang Jerman pada periode tersebut, bisa dilihat orang membeli membeli roti untuk bahan makanan mereka, untuk makanan mereka sehari-hari, itu bisa sampai miliaran, miliaran gitu loh, miliaran marks, Deutschmarks itu mata uangnya ketika itu. Kemudian apa? Orang harus bawa banyak koper untuk mengambil uang, tapi uangnya tidak begitu berharga, makanya ada yang menemukan uang itu disapu bagaikan dedaunan yang jatuh gitu. Itu salah satunya. Namun jangan salah, hiperinflasi ini tidak hanya cerminan ya ekonomi suatu negara, tapi di era sekarang juga masih ada, salah satunya di Zimbabwe gitu kan. Mungkin kalau para viewers rajin mencari tentang info-info suatu negara, cobalah kalian tengok profil negara Zimbabwe yang masih mengalami inflasi yang cukup tinggi. Oke, kemudian ketidakpuasannya apa? Berikutnya dari perjanjian ini adalah berkaitan tentang militer. Semua perlengkapan-perlengkapan militer Jerman harus dilucuti, mulai dari pesawat, kapal selam ditenggelamkan, kapal kapal-kapal perang mereka dibongkar dan sebagainya. Dan Jerman hanya boleh memiliki 100.000 tentara, itu sudah termasuk dari udara, darat, dan laut. Itu betapa malunya Jerman ketika itu. Dan membuat para veteran sakit hati tentunya. Walaupun Jerman sendiri juga melakukan sebuah kegiatan yang cukup menarik, yaitu melakukan kerjasama dengan Uni Soviet. Ya, karena satu ya, mereka butuh dana, sedangkan Uni Soviet butuh ilmu, jadi dimanfaatkan lah seperti itu. Kemudian sebab khusus lainnya adalah serangan Jerman atas Polandia, tapi itu 1 September 1939, di mana hasil Versailles itu kan ada satu wilayah di Jerman yang dikenal sebagai Prusia Timur, itu satu wilayahnya dijadikan suatu negara merdeka yang bernama Polandia. Nah, sebagai hasilnya para pemenang perang dalam perjanjian Versailles ini memberikan sebuah koridor atau semacam akses ke laut bagi negara Polandia, nah, yang disebut Danzig. Dan ini sesuatu hal yang aneh bagi orang-orang Jerman. Mengapa? Ya, karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga, karena posisi mereka sudah lemah. Gitu. Sehingga ketika Jerman menyerang Polandia, ya itu tadi alasannya karena ingin merebut wilayah uh, wilayah yang ada di seberangnya, yang mayoritas populasinya orang-orang Jerman. Namun tidak hanya itu yang dilakukan, tapi Jerman sudah sempat sebelumnya menganeksasi Austria dan Cekoslovakia. Dan ini merupakan benih-benih ketegangan dunia ketika itu, khususnya di Eropa. Kemudian serangan Jepang ke Cina
tahun 1937. Jadi kita sedikit mundur. Kenapa saya mundur ke tahun 37? Karena banyak sejarawan yang menyatakan juga bahwa Perang Dunia Kedua itu sesungguhnya terjadi tahun 1937 ketika Jepang melakukan invasi ke Cina atas jawaban insiden di Manchuria, sama insiden di jembatan Marco Polo itu. Dan puncaknya keterlibatan Amerika di Perang Dunia Kedua setelah Jepang melakukan invasi ke Pearl Harbor. Nah, makanya jangan bosan ya untuk menyaksikan video saya ini. Mungkin saya akan bagi dalam beberapa bagian karena panjang pembahasannya. Ini baru satu slide ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebab khusus inilah yang menjadi munculnya Perang Dunia Kedua. Namun ingat, Perang Dunia Kedua ini terjadi karena ada peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi sebelum perang itu terjadi. Ya kayak tadi saya bilang, aneksasi Austria, Cekoslovakia, naiknya Hitler dalam kekuasaan, kemudian munculnya Benito Mussolini, ditambah dengan adanya perang sipil di Spanyol, serta di Cina berubahnya bubarnya monarki dinasti Manchu menjadi republik, kemudian bangkitnya Jepang sebagai kekuatan baru di Asia, ya, menantang kekuatan-kekuatan Eropa. Gitu. Kemudian selanjutnya, ini sebabnya ya. Oke. Nah, kalau kita bicara Perang Dunia Kedua, kita memang tidak lupa membahas beberapa fase dalam Perang Dunia Kedua. Jadi ada fase pertama, kedua, ketiga. Apa ini maksud dengan fase Perang Dunia Kedua ini? Fase pertama ini adalah negara-negara sentral atau lebih tepatnya kepada peristiwa yang mengarah kepada munculnya perang tersebut. Itu salah satunya kan aneksasi Ceko, ya kan, aneksasi dari Austria, kemudian puncaknya kepada serangan dadakan Jerman kepada Polandia. Itu makanya kan fase pertama ini bisa dibilang dari tahun 1938 hingga 1940-an, di mana Jerman posisi kekuatannya sudah dalam posisi yang kuat ketika itu. Makanya mereka menyerang Polandia dalam tempo waktu yang cepat dan mengakibatkan negara-negara seperti Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, termasuk juga Perancis, karena Polandia dan Inggris memiliki perjanjian. Namun sayangnya mereka tidak mengirimkan pasukan, malah membiarkan Polandia habis begitu saja. Sampai puncaknya adalah pada fase pertama ini Jerman menyerang di front barat. Itu detailnya nanti ya. Kemudian fase kedua ini adalah titik balik atau turning point. Dalam hal ini adalah pertempurannya. Jadi ada fase di mana suatu pertempuran itu menentukan arah kemana perang ini akan berakhir. Kemudian fase ketiga, negara-negara sekutu telah mencapai kondisi baik dan bisa melakukan serangan balik yang membuat negara-negara blok sentral, yaitu Jerman, kemudian Italia, bahkan Jepang terpojok. Berikutnya, nah ini mungkin bagian terakhir dari part pertama ya, karena masih agak banyak, nanti kita lanjutkan. Nah, medan pertempuran yang menentukan beberapa diantaranya di Eropa Barat, yaitu Belanda, Prancis, Belgia. Itu yang fase pertama tadi, ya itu serangan yang dikenal sebagai serangan kilat. Kemudian bicara soal serangan kilat ini menarik karena sesungguhnya Jerman menggunakan taktik yang sama pada Perang Dunia Pertama, namanya Schieffelin Plan. Jadi daripada mereka harus capek-capek menyerang Prancis langsung di perbatasan, di mana mereka sudah menduga Prancis membuat benteng pertahanan yang kuat, yang ketika itu dikenal sebagai Maginot Line. Sebuah bunker benteng pertahanan yang memanjang dari perbatasan Swiss
hingga ke perbatasan Belgia atau Belanda. Oke, dan akhirnya apa? Jerman menyerang Belgia dengan Belanda. Sebagai apa? Memberikan taktik kejutan kepada Prancis, termasuk Inggris yang sudah mengirimkan pasukan ekspedisi ke Prancis. Kemudian ada Battle of Britain. Ini adalah perang udara ya antara Inggris dengan Jerman. Kemudian Normandy. Normandy ini adalah fase yang ketiga tadi, yaitu sekutu melakukan serangan balik. Kemudian Eropa Timur. Fase pertamanya dari Polandia hingga Uni Soviet dengan Jerman menggunakan sandi Operasi Barbarossa. Jadi Jerman yang tadinya menguasai Polandia itu tidak sendirian sesungguhnya, tetapi bersama Uni Soviet, di mana mereka sebelumnya sudah melakukan fakta non-agresi, yaitu sebuah kerjasama atau kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jerman ketika itu, von Ribbentrop, dengan Menteri Luar Negeri Uni Soviet Molotov, Vladislav Molotov, yang disaksikan oleh Joseph Stalin sendiri, yaitu mereka tidak akan saling menyerang. Jadi Polandia itu nasibnya apes. Mereka diserang Jerman, mereka juga diserang oleh Uni Soviet. Namun tidak bertahan lama. Jerman akhirnya meluncurkan operasi Barbarossa karena konsep Lebensraum. Mereka meyakini ruang hidup orang-orang bangsa Arya atau Jerman ini dalam rezim Nazi itu berada di timur, yaitu Uni Soviet atau Rusia. Kemudian di Eropa Timur ini pertempuran menentukannya selain tadi Barbarossa, ada Stalingrad. Stalingrad ini ada titik balik atau turning point dari serangan Jerman yang berhasil dipatahkan oleh Uni Soviet. Kemudian Battle of Kursk. Jadi setelah Stalingrad, pertempuran besar berikutnya di Eropa Timur adalah Battle of Kursk, di mana Battle of Kursk ini adalah perang antar tank. Walaupun nggak tank semuanya. Maksudnya ini adalah perang yang menentukan. Setelah pertempuran terjadi, Jerman kalah, dan para jenderal-jenderal Jerman akhirnya menyatakan, oke, ini waktunya kita defensif, karena kita sudah kalah, kehilangan banyak peralatan tempur. Kemudian ada medan Eropa lainnya, yaitu selatan, yaitu Balkan, Yunani, Yunani dalam hal ini ada operasi bernama Operasi Merkuri ya namanya, yaitu di Pulau Kreta dan di Laut Tengah atau Mediterania. Kemudian medan pertempuran yang menentukan di Pasifik, salah satunya Cina, Asia Tenggara, Filipina, Singapura, Battle of Singapore. Jadi Battle of Singapore ini adalah sebuah pertempuran yang cukup menurut saya menarik. Kenapa? Karena Jepang hanya menyerang dengan kekuatan yang sedikit, tetapi berhasil mengalahkan pasukan yang jumlahnya 2 kali lebih besar dari mereka. Karena apa? Karena ada unsur kejutan dan satu lagi, Inggris ketika itu tidak siap atau belum terlatih dalam pertempuran yang istilahnya mengutip dari perang di Eropa disebutnya modern warfare atau pertempuran modern. Salah satunya itu. Kemudian ada Battle of Java di laut ya. Kemudian yang menentukan berikutnya adalah Battle of Midway, di mana Amerika Serikat setelah Pearl Harbor diserang, Jepang itu sesungguhnya sudah merasa khawatir disebabkan ketika mereka menyerang Pearl Harbor, sasaran utama mereka tidak terlihat, yaitu kapal induk. Karena kapal induk ketika itu adalah sebuah simbol dari kekuatan militer suatu negara. Kemudian di Midway ini pertempuran antar kapal induk terjadi dan hasilnya adalah 3 kapal induk Amerika Serikat menghadapi 4. Mohon koreksi ya kalau salah. Ada 4 kapal induk milik Jepang dan semua kapal induk Jepang tersebut habis. Dan Amerika hanya kehilangan 1. Itu aja. Ada 4 kapal yang habis ketika itu. Dan pertempuran di beberapa kepulauan di Pasifik. Kemudian medan Afrika, ada Afrika Utara, Battle of Alamein, dan pendaratan Amerika Serikat.
Dan di Afrika Utara ini ada satu istilah yang terkenal yang disebut the Desert Fox. Jadi Jerman memiliki seorang jenderal yang cukup dihormati oleh kalangan sekutu yang bernama Erwin Rommel karena menjalankan taktik yang tidak biasa dilakukan oleh militer dunia saat itu. Oke, baiklah viewers, cukup sekian part pertama ini mengenai Perang Dunia Kedua. Nantikan saja video saya berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan auf Wiedersehen.